Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, dengan kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan melanjutkan kajian malam kemarin. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin Pak Kamim yaitu masih membahas tentang keutamaan, kemuliaan bagi orang yang rumahnya kedatangan tamu. Dan kemarin siapapun orang yang rumahnya kedatangan tamu, lalu orang yang punya rumah itu, pemirsa, memberikan makanan atau minuman, lamun cek bahasa Sunda mah nyuguhan ka eta tamu itu, berupa makanan atau minuman. Lalu kamari makanan jeung minumanna dimakan ku tamu. Walaupun makannya cuma satu huap, sahuap tamu makan eta makanan teh baraya. Mangka eta jalma yang punya rumah yang ketamuan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala 1000 orang yang munggah haji dan yang ibadah umroh. Jadi apabila yang punya rumah nyuguhan ngasih makanan, lalu makanannya dimakan oleh tamu, tidak banyak-banyak, sedikit aja, satu huap umpamanya. Makanan yang dimakan oleh tamu satu huap, maka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang punya rumah itu pahala ganjaran 1000 orang yang ibadah haji dan ibadah umroh yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besar pahalanya ya. Lalu baraya wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah. Orang yang punya rumah itu yang ngasih makanan minuman kepada tamu, maka orang yang punya rumah itu apabila makanannya dimakan oleh yang namu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun satu gedung di surga untuk orang yang rumahnya kedatangan tamu. Walaupun di dunia kita teboga imah badag, teboga gedung, teboga pila, asalkan kita kedatangan tamu, kita dengan ikhlas, kita ngasih makanan, nyuguhan ka eta tamu,
lalu eta tamu ngadahar eta makanan anu disuguhan ku nu boga imah nu katamuan, maka orang yang punya rumah itu akan dikasih oleh Allah nanti di surga gedung. Mudah-mudahan kita semua dikasih gedung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catatan baraya, apabila kita yang namu itu anu namu kayak hiji rumah, nah, lalu yang tamu itu dikasih makanan, disuguhan kuno boga imah, naik bala-bala, mau pisang, mau roti, mau apa aja makanan, minuman sama juga. Karena lamun makanan tuh make minuman kabuhulan. Minimal kita minuman. Karena minuman itu lumrah ya. Mau kopi, mau air putih ya gitu ya. Karena setelannya itu makanan dengan minuman. Kalau makanan tidak ada minum gak enak. Tapi kalau ada minum tidak ada makanan juga gak apa-apa. Kalau makan bala-bala gak ada minum aduh bahaya. Karena lagi kabuhulan ya baraya. Kalau minuman air putih doang kayaknya pelit ya. Enggak, seadanya aja. Ya, kalau kita ada minuman air putih silahkan. Kalau ada kopi, kopi alhamdulillah. Ada yang lainnya lebih alhamdulillah. Namun baraya mohon maaf apabila kita dikasih makanan atau minuman sama orang yang punya rumah, kuno boga imah disuguhan. Kalau seandainya ada orang liwat, anak kecil atau siapa aja liwat, kita itu tidak boleh ngasih. Tidak boleh ngasih makanan minuman kepada orang yang liwat. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah. Karena apa? Karena orang yang punya rumah itu yang punya rumah yang ketemuan oleh kita itu nyuguhannya menjamu kita. Nyuguhan orang hungkul. Lalu kita ngasih sama orang lain. Itu tidak boleh. Harus minta izin dulu. Kemudian kita disuguhan dibawa. Itu boleh gitu ya. Kalau tidak ada izin yang punya rumah. Kecuali kalau yang punya rumah itu bawa. Dibawa. Kalau tidak boleh dibawa jangan dibawa itu. Apalagi mohon maaf ya, kadang-kadang kalau di hajatan kadang-kadang ada yang bawa dimasukin ke tas apa? Padahal kan disuruh. Tahu-tahu habis itu nggak boleh ya. Apalagi dengan kellernya. Keller yang punya hajat hilang ke mana nggak ada dua. Di bawah sama tamu itu tidak boleh ya, mohon maaf ya. Tidak boleh. Baraya ya kita cuma makan boleh habis tapi di sana tidak boleh dibawa kecuali ada izin dari yang punya rumah gak apa-apa. Jangankan ngasih kepada orang lain, ngasih kucing pun baraya gak boleh. Pamannya kita lagi namu di rumah Mr. Kamim ya sama Pak Kamim itu dikasih makanan, lalu ada kucing, mohon maaf. Nah, walaupun kucingnya kucing Pak Kamim, tidak boleh itu bagusnya. Harus minta izin dulu gitu. Kalau seandainya Pak Kamim tidak mengizinkan tidak boleh. Kalau kami upahnya silakan. Ya, baru kita bisa ngasih kucing gitu ya. Itu tata cara yang namu itu sesuai ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lalu pahala bagi orang yang punya rumah anu katamuan baraya, lalu anu punya rumah ngamulyakeun tamu, waman akroma doipan pakaan nama akroma sab'ina nabian. Artinya siapapun orang yang memuliakan tamu dengan kemampuan kita, dengan cara apa, dengan bahasa yang baik. Kalau ada makanan dengan makanan, ada minuman dengan minuman, maka
Orang yang memuliakan tamu itu akan mendapatkan pahala dari Allah, pahala seperti memuliakan 70 nabi. Masya Allah. Besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan pahala memuliakan 70 nabi. Bukan memuliakan ustadz lagi. Bukan memuliakan kiai lagi. Bukan pahala memuliakan orang miskin lagi, pejabat. Tetapi 70 nabi. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho kita, yaitu ngasih makanan atau minuman kepada tamu. Para ya yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk kita semua. Khudma sopa dak makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.